Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas presentasi dengan bab Islam dalam pembangunan persatuan dalam keberagaman. Berikut penjelasannya. NU dan Muhammadiyah adalah sama-sama memiliki organisasi yang berbeda. Adalah NU memilih meninggalkan tradisi dan hanya menjalankan syariat saja, sedangkan NU sebaliknya. Perbedaan lagi adalah NU setiap salat subuh membaca doa kunut, sementara Muhammadiyah tidak membacanya. Perbedaan NU dan MD hanya dalam hal furu, bukan pokok agama. Doa kunut saat subuh dan tidak kunut saat subuh itu adalah furu, karena furu adalah sunnah. Revolusi Islam Iran memicu Ayatollah Khomeini yang menggulingkan Shah Reza Pahlavi tahun 1976, kebangkitan Islam di berbagai belahan dunia dan membuat mazhab. Orang-orang Islam bahkan ada juga yang beralih mazhab ke mazhab Syiah. Melihat banyaknya mazhab dari keyakinan religius, ada sebagian ulama dan cendekiawan muslim yang menggagas ukhuwah Islamiyah. Persatuan adalah faktor terpenting dalam kemenangan revolusi Islam yang berhasil mengalahkan rezim terkuat di kawasan kala itu dalam waktu singkat. Ini dapat dilihat dari pernyataan Imam Khomeini yang menyatakan bahwa faktor terpenting dalam keberhasilan revolusi Islam Iran adalah transformasi ilahi. Sejarah revolusi Islam menunjukkan bahwa bangsa Iran dengan kesatuan dan kekompakannya telah mengalahkan semua dengan konspirasi musuh selama 40 tahun terakhir. Dan rahasia kesuksesannya ada pada persatuan ini. Pemerintah Republik Islam bukan hanya meneladani persatuan bangsa Iran, melainkan juga bergerak mengupayakan persatuan dunia Islam. Kenapa kita harus bermazhab? Sebab kita masih awam dalam menanggapi suatu hukum, terutama muamalah sehari-hari kita. Dengan mengambil mazhab, sebenarnya kita telah memudahkan diri sendiri untuk lebih dekat terhadap pemahaman pada Al-Quran dan Sunnah dengan segala keterbatasan ilmu. Bermazhab itu sangat penting bagi orang beragama agar pemahaman dan praktik agamanya benar, karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fikih mazhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan mazhab yang diyakini. Karena Nabi pada masa itu dapat menjawab semua permasalahan yang ada dengan cara musyawarah mufakat dengan nada yang lemah lembut, sehingga dapat diterima dengan baik oleh seseorang yang membuat permasalahan. Apapun permasalahan yang muncul saat itu dapat langsung ditanyakan kepada beliau. Cikal bakal dari kedua kelompok ini bisa dilihat dari kasus pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah enggan membuat Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam penerus Rasulullah. Hal ini bisa dianggap sebagai cikal bakal unsur politik dalam ideologi negara demokrasi, di mana ada kelompok koalisi dan juga kelompok oposisi. Jawaban beliau atas pertanyaan tersebut menjawab sumber hukum dalam pembentukan hukum Islam di kemudian hari. Namun seiringnya dengan perjalannya waktu dengan semakin luasnya wilayah permasalahan kehidupan manusia, maka fatwa merupakan jalan keluar dan dapat memberikan jawaban keagamaan terhadap permasalahan yang muncul tersebut. Sayangnya dalam perjalanan sejarah, dua pilar sistem demokrasi tersebut gagal diformalkan menjadi satu sistem yang legal dalam pemerintah Islam. Yang terjadi malah masing-masing aliran dengan argumen teologi antara satu kelompok dengan kelompok lain saling menyesatkan, bahkan saling mengkafirkan. Islam dalam membangun persatuan dalam keberagaman. Ada 3 model ukhuwah Islamiyah, diantaranya ukhuwah Islamiyah terbatas dalam rumpun Islam Sunni yaitu Muhammadiyah, NU, Persis dan Islam Sunni lainnya. Ukhuwah Islamiyah lebih luas sehingga mencapai istilah Syiah. Ukhuwah Islamiyah lebih luas lagi hingga mencakup Ahmadiyah dan jaringan Islam liberal. Salah satu dalilnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kanan nasu ummatan wahidatan faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi bima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa bihi illa alladhina ukhtu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatum baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi man yasha'u ila syiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Artinya adalah manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, mereka dikedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendakannya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi untuk petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Kesimpulannya, apapun mazhabnya serta apapun ormasnya, tetaplah ia disebut Islam selama masih ada iman di hatinya. Begitulah Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf salah kata. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share ke sosmed yang kalian punya. Terima kasih.